Halo teman-teman, di sini aku akan update cerita aku tentang visa yang sempat ditolak dari Embassy UK atau visa yang tertolak oleh pihak Inggris gitu di program fasilitasi bidang kebudayaan dari Kemendikbud. Nah, eh, mungkin sebelumnya teman-teman udah nonton ya, ada sebagian udah nonton. Kenapa aku bikin video ini, siapa tahu teman-teman ada yang mengalami hal serupa gitu, terus perjalanannya harus gimana, aku bakal share ke teman-teman. Jadi waktu itu aku benar-benar ngelakuin banding dan belum dapet kabar apapun sampai akhirnya tanggal 19 yang aku harusnya jalan di tanggal 20, tanggal 19 tuh aku udah give up, kayak ya udah ya Allah, kalau misalkan emang hasil bandingnya aku tetap gak ada kabar apakah itu berangkat atau tidak, diloloskan atau tidak si visa ini, ya udah, aku akan berangkat ke Jakarta ke VSSS, lupa pokoknya yang tempat ngurus visa itu deh, aku lupa lah itu, di Kuningan. Terus aku ambil, ya udah dengan pasrah aja. Nah, pada tanggal 20 yang harusnya aku berangkat, aku ke Kuningan. Enggak tanggal 20, sorry, tanggal 21-nya, karena tanggal 20 aku masih nangis Bombay kan, kayak ya udahlah, aku ikhlaskan, aku pasrah nggak berangkat, tapi aku butuh waktu untuk mengeluarkan segala emosiku pada saat itu ya. Nah, kesedihan lah dan lain-lain. Pas aku berangkat ke kantor visa itu yang di Kuningan, astagfirullahaladzim, pokoknya gue lupa, visa kita sudah ada di sana. Jadi aku mewakili Endes dan Puri juga untuk ambil paspor kita gitu. Dan aku nggak mau buka, kayak ya udah, masih diamplopin, masih disegel, kayak ya udah aku bukanya nanti aja pas aku udah pulang ke Serang dari Jakarta. Begitu aku keluar dari mall, aku mau nunggu ojek online, naik bis ke Serang gitu, ke tempat titik aku biasa nunggu bis. Hatiku tuh kayak aku pengen buka deh, pengen tahu gitu kalau ditolak tuh gimana sih, kan aku nggak tahu ya, karena selama ini aku kalau keluar negeri pakainya visa on arrival. Kalau di Jepang atau kalau di Asia ya kayak nggak pakai visa aja, cuma stempel lewat negara, lewat imigrasinya gitu. Aku bukalah stempel, punya aku si visaku itu, pasporku itu gitu, kayak kalau ditolak visa ini ada pemberitahuannya atau gimana gitu. Pas aku buka, aku tuh masih nggak ngeh karena ada stiker. Aku pikir itu stiker penolakan kan, karena memang aku dapat emailnya jelas-jelas seperti di videoku sebelumnya. Emailnya itu emang visa kami itu ditolak dikarenakan bank account kami itu tidak mencapai 200 juta minimal, padahal kami dijamin oleh negara dan KBRI juga sudah mendukung. Aku masih kayak separuh sadar dan tidak, karena ya ampun, aku harus merelakan tiketku hari kemarin, ngambil paspor, dengan pasrahnya aku pulang lagi ke Serang. Terus aku kontak deh Ndes sama Puri untuk segera temui aku di Umah Kaujon untuk ngembaliin si paspor ini. Dan begitu dibuka, sebelumnya Ndes belum datang, Puri dulu nih. Puri tuh tanya sama aku, "Oh Kak, ini artinya apa sih?" gitu. Ya mungkin ditolak kali, ini salah satu contoh punyaku ya. Jadi kayak ada giniannya lah, gitu deh. Nah stiker inilah gitu ya. Pas aku lihat lagi, kayak kalau Puri nggak nanya aku nggak ngeh. Oh ini maksudnya apa Kak? Ada alasan ditolaknya atau gimana? Pas aku lihat, oh my godness, validnya itu ternyata valid, kayak valid from 14 Agustus. Itu ngeri banget sih, kayak validnya dari 14 Agustus dan tiket pesawatku tuh 20 Agustus. Sampai valid from-nya 14 Agustus, valid until-nya sampai 14 Februari 2024. Terus aku sampai membeku dulu. Si Puri tanya lagi, "Kalau ditolak tuh dapat stempel ya?" "Bentar Pur," aku bilang kayak gitu kan. "No, we got the visa." Aku tuh langsung bingung, antara seneng dan bingung gitu, karena si pesawat ya udah angus aja gitu tiketnya kan,
pesawat angus tiketnya di tanggal 20. Terus aku cek lah semua visa teman-temannya, semua paspor teman-teman, dan emang kayak ada stikernya semua gitu. Terus ya ampun, ini sih aku sampai kayak geleng-geleng kepala ada gitu kayak nah kayak berarti miskomunikasinya bukan dari Kemendikbud. Aku mau clarify bahwa mungkin pihak Kemendikbud itu juga bingung karena mereka sudah mengupayakan hal yang paling maksimal sekali, misalnya sudah mengontak KBRI, kemudian mungkin antar government to governmentnya sudah saling komunikasi. Aku nggak tahu apa yang terjadi sama pihak Inggris yang sebenarnya mereka meloloskan visa ini gitu. Maksudnya mereka mengizinkan kami mendapatkan visa untuk berkunjung ke Inggris, ke London. Itu validnya malah beberapa hari sebelum keberangkatanku dan teman-teman. Dan email mereka tuh nggak diupdate. Jadi email mereka ke kami bertiga itu tetap sorry, we have to refuse your visa gitu-gitu kan. Kayak intinya nggak ada kesinkronan antara email yang mereka kirim ke kita yang punya statement bahwa kita nggak dapat visa untuk jalan ke Inggris, dan di paspor kita bertiga itu kita dapat izin. Kayak alhamdulillah. Cuma kamu tahu harga tiketnya pulang pergi itu 20 juta rupiah, yang kita itu pakai dana talangan, dan kemudian I have to think twice. So aku tuh nggak bisa maju, nggak bisa mundur juga. Kalau misalnya mundur, aku punya utang talangan tiket pesawat bolak-balik itu 20 juta. Duit dari mana gitu kan? Berarti aku tetap harus maju dengan cara harus mereschedule acara. Jadi kayak aku kontak temanku lagi yang di Inggris, aku cerita kronologinya, dan mereka tuh tepok jidat kayak kita video call kayak, oh my god Putri gitu, I don't understand why the government here like, ya mereka lagi ada banyak problem mungkin ya, selain karena ada yang lagi perang, kemudian ada inflasi juga, aku nggak ngerti. Jadi kayak emang lagi imigrasi lagi acak-acakan gitu kata temanku. Jadi yaudah kita reschedule aja Put. Nah kemudian alhamdulillahnya, singkat cerita, dari hasil reschedule itu aku ceritakan kembali kronologinya ke pihak Kemendikbud. Mereka kemudian memutuskan ulang, tapi aku harus menunggu sekitar 1 minggu ya, atau 2 mingguan gitu, untuk kayak di pledoi gitu loh, apa istilahnya, kayak diputuskan ulang, disidang ulang apakah mereka bisa berangkat atau tidak gitu, diizinkan. Karena emang kita nggak dapat reimbursement sama sekali, karena memang pihak Kemendikbud sebagai penyelenggara itu butuh bukti fisik bahwa visa kita itu di-approve dulu sama pihak Inggris. Nah kemudian aku ketiklah semua itu di kronologi dengan melampirkan cacicu babebo-babebonya, bahwa ada miskomunikasi antara embassy yang tidak mengupdate email bahwa kami ternyata saat banding itu visanya di-approve dan lain sebagainya. Nah sekitar 2 minggu lah aku nunggu dengan surat undangan kembali untuk mereschedule di bulan Desember ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pokoknya terima kasih banyak ya, kayak teman-teman yang sebelumnya mungkin ngikutin dan juga ikut mendoakan. Akhirnya pihak Kemendikbud menyatakan oke, dan akhirnya pencairan dana itu dilakukan. Kita langsung satset hubungin teman-teman yang ada di London. Kemudian yes, alhamdulillah banget, terima kasih Allah, terima kasih semesta alam. Tanggal 11 ini kita flight jam dini hari lah, sekitar jam 2 kayak gitu. Nanti aku bakal update cerita berikutnya gimana persiapan kita mau ke sana, kayak sebagai performance artist. Ini ada tantangannya ya, kita harus bawa beberapa material dari sini, kayak aku bakal bawa efek vokal, terus Indes bakal bawa senjatanya dia di digital performance, terus ada si Puri bakal bawa propertinya juga, packing sama baju-baju tebal, karena yang harusnya kita berangkat Agustus di summer season, kita berubah banget berangkat di Desember yang winter season. Jadi nanti aku bakal spill
packingnya itu gimana di musim dingin, dan kita sedang menikmati masa-masa kepanasan di Indonesia sebelum nanti kedinginan di sana ya. Jadi mungkin ini tipsku buat teman-teman, sekedar sharing dan memotivasi satu sama lain. Jangan pernah berhenti bermimpi, dan jangan pernah menyerah terhadap suatu keadaan tertentu. Kalau kamu masih bisa kejar, kamu kejar dulu, raihlah mimpimu setinggi-tingginya, bahkan tembus ke langit ketujuh gitu. Jadi buatku sih manifestasi itu juga penting ya. Jadi waktu itu aku benar-benar berdoa sama Allah, ya Allah kalau emang ini jodohnya aku jalan, aku ikhlasin. Kalau misalnya aku nggak harus jalan juga, tapi aku manifestasi aku udah ada di bandara di London, di Heathrow, terus performance jadi dengan sangat mulus, semuanya nggak ada kendala. Kemudian manifestasi itu aku lepasin ke langit gitu, biar Allah dan semesta alam ini yang bekerja sebagaimana mestinya gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, selama kita punya niat dan usaha yang sangat kuat. Buat teman-teman yang ngikutin perjalanan ini soal visa dan kendalanya, terima kasih banyak atas dukungan dan doanya gitu. See you in the next video ya. Assalamualaikum.